wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mahasiswa Universitas Indarprasta PGRI ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Profesi Kependidikan. Sebelum saya dan teman-teman saya membahas materi hari ini, saya ingin memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Ayunoviani dengan NPM 202021500170. Yang kedua, adalah Larasati Cerita Anissa Siswoyo dengan NPM 202021500105. Yang ketiga, ada Aino Rofiko dengan NPM 202021500154. Yang keempat, ada Dede Sopian Pauji dengan NPM 202021500143. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya ingin menyampaikan sedikit tentang sekolah, di mana sekolah merupakan tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar serta pendidikan antara guru dan siswa. Sekolah juga menjadi sarana untuk menimba ilmu para siswa untuk dijadikannya bekal yang akan mendatang. Dalam suatu lingkungan sekolah terdapat berbagai elemen seperti guru, siswa, staf, dan lainnya yang memiliki tujuan yang sama untuk membangun sekolah. Dalam hal ini, sekolah tentu memiliki struktur organisasi sekolah yang mana setiap bagiannya memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan sekolah. Untuk masuk ke dalam materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Larasati Cerita Anissa Siswoyo. Dan untuk materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Aino Rofiko. Dan untuk materi yang kelima, kesimpulan serta penutup akan disampaikan oleh Dede Sopian Pauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Larasati Cerita dengan nomor NPM 202021500105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem dan struktur organisasi sekolah. Sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani dari kata sistem, yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Secara umum, kata sistem mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga sistem dapat didefinisikan sebagai hubungan saling terkait antara bagian satu dengan bagian lainnya yang berfungsi melakukan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan struktur merupakan kerangka yang dapat menggambarkan sistem, kaitan berbagai unsur yang berfokus pada visi dan misi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, berbicara mengenai organisasi. Organisasi ini adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu organon dengan arti suatu badan. Selanjutnya adalah tujuan sistem dan struktur organisasi sekolah. Sistem dan struktur organisasi yang baik haruslah mempunyai tujuan bersama. Dengan cara inilah, maka mereka bisa melibatkan dirinya ke dalam organisasi. Mereka menyatukan kepentingan dengan tujuan yang awalnya berbeda-beda menjadi satu sebagai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Begitu pula halnya dengan sistem dan struktur organisasi sekolah yang memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama dari setiap unsur atau komponen lembaga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aino Rofiko dengan NPM 2020215054. Di sini saya akan kembali menjelaskan terkait materi sebelumnya tentang manfaat dan fungsi sistem dan struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah memiliki peran sentral yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, wali kelas, serta tata usaha. Semua hal tersebut tidak akan mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam sebuah organisasi. Masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab dan fungsi pokok yang berbeda. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan struktur organisasi sekolah. Yang pertama,
kejelasan tanggung jawab, yang kedua kejelasan kedudukan, yang ketiga kejelasan jalur hubungan, dan yang terakhir kejelasan uraian tugas. Selanjutnya ada unsur-unsur struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah merupakan kerangka sistem yang menggambarkan kejelasan kedudukan atau jabatan dan kejelasan jalur hubungan serta adanya pemimpin yang dipimpin dan unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi sekolah tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi sekolah yaitu unsur kepemimpinan, unsur tata usaha, unsur urusan, unsur instalasi, unsur pelaksana, dan juga siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran setiap pihak berdasarkan jabatan yang dipegang. Untuk yang pertama adalah kepala sekolah. Jabatannya itu yang memegang menyusun program kerja sekolah, mengawasi kegiatan belajar, mengawasi pelaksanaan belajar, serta mengawasi penilaian belajar. Dan untuk selanjutnya yaitu wakil kepala sekolah. Untuk wakil kepala sekolah juga turut membantu menyusun, membuat, dan melaksanakan perencanaan yang kepala sekolah tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya adalah bagian tata usaha. Bagian tata usaha itu mengelola keuangan, pembinaan dan pengembangan, menyusun laporan. Nah, selanjutnya ada bagian kurikulum. Bagian kurikulum ini menyusun jadwal evaluasi, menyusun pelaksanaan ujian, menyusun kegiatan ekstrakurikuler, menyusun instrumen untuk program belajar, dan juga menyusun kriteria untuk kenaikan kelas. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian kesiswaan dan bagian wali kelas. Untuk bagian kesiswaan itu ada pengadaan kegiatan, pelaksanaan, perencanaan, terus merencanakan, menilai, dan mengintervensi pelanggaran dan absensi yang dilakukan siswa. Nah, untuk bagian wali kelas itu membuat catatan khusus tentang siswa dan kelasnya. Terus mengisi daftar kumpul nilai siswa, membagi buku laporan hasil belajar, dan juga mencatat mutasi siswa kelas setiap kelas. Nah, untuk mata pelajaran, di sini ada melaksanakan segala hal kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses, dan juga melaksanakan program perbaikan. Di sini juga ada membuat catatan tentang kemajuan, mengisi daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Nah, selanjutnya itu ada bagian pustakawan, pengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku media elektronik. Ada pembagian perpustakaan ini adalah bagian-bagian kayak penyimpanan buku, pokoknya semua tentang buku. Terus ada bagian sarana dan prasarana juga, kayak mengelola intervensi barang yang seperti mencatat alat pangan olahraga, mencatat semua barang-barang atau alat yang masuk. Jadi kayak menyusun aturan anggaran sekolah, kayak anggaran-anggaran yang masuk atau anggaran-anggaran yang keluar. Itu saja yang bakal saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.